Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa engkau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Halo, apa kabar kalian semuanya adik-adik? Selamat hari Minggu ya, selamat beribadah sama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang pada pagi hari ini, walaupun kami mengikuti ibadah online, tapi kami percaya berkat-Mu akan Engkau turunkan kepada kami. Engkau akan memberikan berkat kepada kami semuanya Tuhan. Kami percaya itu. Dan kami mau Tuhan, kami memiliki roh yang menyala-nyala. Kami tidak mau roh kami padam, tapi kami mau memiliki roh yang menyala-nyala. Roh untuk suka berdoa, roh suka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan firman pada pagi hari ini. Apa yang akan kami tabur, kami percaya akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menguasai hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, tema pada pagi hari ini adalah fulfill your ministry. Pasti kalian tahu semua apa artinya fulfill your ministry. Memenuhi pelayanan Anda, pelayanan kita semuanya ya. Kita mau baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu? 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita mau baca ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Yeni mau ada ilustrasi. Nah, ada seorang kontraktor yang menang tender. Dia harus membangun sebuah hotel yang sangat mewah di kotanya. Dia dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun itu tidak lama loh adik ya. 2 tahun itu cepat. Kalau buat membangun gedung yang tinggi dan besar itu sangat cepat. Nah, bulan-bulan pertama mereka masih semangat bekerja. Kedua semangat, ketiga, 4, 5 semangat terus. Semangatnya menyala-nyala. Dia kepingin
kepingin bangunannya itu cepat selesai. Dia kepingin lihat hotel-hotelnya itu bangunannya itu tinggi seperti hotel-hotel itu. Dia kepingin seperti itu. Nah, tapi adik-adik, belum genap 2 tahun ya, kontraktor itu apa? Mengalami kelesuan. Ternyata apa? Dia menang di tempat tender yang lain dengan nilai yang sangat tinggi. Makanya yang kecil dia tinggalkan. Akhirnya tadi yang bangunan tadi yang diharapkan sangat besar dan tinggi yang megah itu tidak terselesaikan. Ya, tidak selesai bangunannya. Ya udah, terbengkalai aja. Sayang banget. Dia tidak menyelesaikan dari awal sampai akhir, tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Dia hanya setengah-setengah aja. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang memenuhi pelayanan Anda. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1-5 ini ditulis oleh Bapak Paulus. Ditujukan kepada Timotius. Timotius ini dari sejak kecil dia sudah sering menerima firman Tuhan. Kalau sekarang, zaman sekarang itu dari kecil sudah sering sekolah minggu. Tidak pernah absen untuk sekolah minggu. Timotius ini juga seperti itu. Dia dibesarkan oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Karena dari sejak kecil dia sudah menerima firman Tuhan, makanya dia diajak sama Bapak Paulus untuk menjadi rekan sekerja pelayanan. Bapak Paulus ini tidak jemu-jemu untuk memberikan nasihat kepada Timotius. Ayo, kamu harus semangat. Kamu harus memberi nasihat kepada jemaat biar mereka mempunyai roh yang menyala-nyala terus. Mereka harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia tidak semangat, dia akan cepat sekali menerima ajaran-ajaran yang tidak benar. Makanya Bapak Timotius ini selalu bersemangat menyampaikan firman Tuhan. Dia seringkali ditegur oleh Bapak Paulus, ditegur, dinasehati, dikasih saran, tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Dia tetap mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mempertahankan iman kita sampai nanti, Tuhan Yesus akan menyediakan mahkota buat kita semua. Mahkota yang seperti raja-raja itu kan bagus. Wah, ada berliannya, ada emasnya, pokoknya bagus. Tuhan Yesus juga akan memberikan mahkota kepada kalian kalau kalian bisa terus percaya sama Tuhan sampai nantinya. Timotius ini ya, di dalam melayani Tuhan dia tidak selalu senang. Dia suka dihina, dia suka dicemooh, tapi apa? Dia tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sampai akhirnya nanti Bapak Timotius akan selalu melayani Tuhan. Bapak Paulus bilang, kamu harus menyelesaikan tugasmu sampai akhirnya nanti. Ya, dia harus menasehati jemaat sampai akhirnya nanti Tuhan datang menjemput Bapak Timotius. Ya, memenuhi pelayanan kita. Kalau kita melayani Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan membantu karena membantu orang tua, membantu adik, membantu kakak dengan modus yang gak bagus. Tapi lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus juga mengajarkan itu seperti kita. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menerima cemooh, dia menerima cacian maki, tangannya, kakinya dipaku. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya sampai akhir, sampai dia meninggal. Kalau Tuhan Yesus yang disalib untuk kita itu, dia tidak disalib, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah menerima keselamatan. Ya. Dia mau mengorbankan nyawanya, bahkan tangannya, kakinya, lambungnya dilukai. Ya. Tapi apa? Dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita memperoleh keselamatan yang sangat luar biasa. Harganya tidak bisa dibayar dengan uang. Tapi apa? Tuhan Yesus sudah membuktikan dia selalu menyayangi kita. Dia memberikan darahnya buat kita semua. Dan dia
dia menyelesaikan pelayanannya itu sampai akhirnya. Ingat, kalau Tuhan Yesus itu tidak disalib, kita tidak akan pernah masuk surga nanti. Dia akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita setelah kita di surga nanti. Ya, jadi ingat, marilah kita percaya sama Tuhan sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau zaman sekarang orang karena cinta, orang karena sayang, dia rela meninggalkan agamanya. Nah, kalian jangan seperti itu. Pertahankan imanmu sampai kamu dipanggil Tuhan nanti. Memang nggak mudah. Kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan bersorak-sorai menuainya nanti. Ya, ingat itu. Kita akan menabur walaupun kita menaburnya dengan air mata. Kayak ini aku percaya Tuhan Yesus itu kadang dicemooh loh di sekolahan. Aku diledekin. Jangan takut. Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia selalu membela kita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ingat, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Percaya itu. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, jangan sia-siakan itu. Ya, tidak ada yang lain lagi selain Tuhan Yesus. Dia mau mengorbankan dirinya sendiri untuk siapa? Untuk kita semua. Dia melayani sampai akhirnya, sampai akhir hayatnya untuk kita semuanya. Ya, ingat itu pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jadi sampai akhir nanti kita harus tetap percaya Tuhan. Kita harus tetap menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang tinggi. Jangan sampai bangunan kita ambruk. Ya, ada masalah sedikit aja, aduh, kita langsung nggak sekolah minggu, nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan, tetap harus punya roh yang semangat. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Mazmur Perjanjian Lama. Ya, Mazmur 126. Ini sebagai ayat hafalan ya. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu dia. Kalau kita menabur, kita tiap hari ini menabur dengan kebaikan, kita akan pasti menuai. Kalau kamu membantu orang, percayalah, suatu saat kamu akan dibantu. Ya. Kalau kita menabur dengan kebaikan, pasti kita akan menuai. Tapi kalau kita menabur dengan kebencian, dengan cemoohan, dengan kata-kata yang kotor, ingat, kamu nanti akan menuai dengan apa? Jadi taburlah dengan hal-hal yang baik. Ya. Taburlah dengan hal-hal yang baik, kebaikan kamu. Ya. Senyum kamu itu bisa menabur dengan kebaikan. Jangan sampai kita menabur hal-hal yang buruk. Ya. Kita nanti akan menuai apa? Jadi taburlah dengan hal-hal yang baik. Ya. Biar iman kita tetap selalu teguh. Ya. Jangan sampai proyek yang akan kita bangun nanti biar kita masuk surga itu kita masuk ke tempat yang lain. Jangan. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kita mau masuk ke surga nanti. Ya, ingat, kita akan menabur apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, jadi taburlah hal-hal yang baik. Amin. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan mempercayai Engkau sampai kami dewasa nanti, sampai kami menjadi kakek nenek nanti, sampai ajal kami selesai nanti, sampai Engkau panggil pulang Tuhan. Kami mau menabur dengan hal-hal yang baik Tuhan. Kami tidak mau menabur hal yang jelek, tapi kami mau Tuhan belajar untuk menabur hal-hal yang baik Tuhan. Engkau sudah berkorban buat kami Tuhan. Kami mau membalas cinta kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan setiap anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati sekolahnya, Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada surgawi untuk bisa Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan anak-anak kami yang belum mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan,
berikan kerinduan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah akan kami tabur akan tumbuh di dalam tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat untuk orang lain. Pandemi belum berakhir, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan apapun. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.